Sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah Ustaz. Ini ada semuanya pada alhamdulillah. Ya semoga kita bisa memperoleh jalur yang jelas di dalam jasmani maupun rohani kita ke arah yang jelas sehingga dihitung oleh Allah SWT, dipertimbangkan oleh Allah Ta'ala. Ya yang namanya ngaji itu ya memang tantangannya adalah istiqomah. Di dalam mengaji itu tantangan betul ini. Ya seperti orang sholat itu kalau diperkarakan sholat sempurna seperti ini kok ya mengunung-unung baik 4 rakaat terus nggak tambah-tambah atau nggak kurang bacaannya ya gitu-gitu saja. Nah ini bagian daripada tantangan seperti itu. Enak tidak enak itu di mana-mana juga tetap ada. Setiap pribadi yang mengaku dirinya manusia ya dia mengandung enak dan mengandung tidak enak. Yang lepas nggak enak ya mencari amal yang lain, mencari kegiatan yang maksudnya amal yang lain itu di sela-sela itu ngekehne wiridan apa-apa baca subhanallah. Baiklah kita mulai. Saya ini background kok apik banget deh. Kenapa Ustaz? Tuku gambar rumah. Sugeng nggih sedaya mawon nggih. Nggih. Nggih alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa husnul sayyidi syahidil qadir jilani qaddasallahu sirrahu thumma husan ila musannifi hadzal kitab Syekh Jalaluddin Al-Asyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihima fid darin amin. Thumma ila bi wa ummi wa zawjati wa jami'i auladi wa ila jami'i tullabi hadhil majlis. Sya'lillahi lahu wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini nanti tidak banyak yang kita mau satu ayat tapi penjelasannya butuh apa? Butuh penjelasan. Lanjutannya yang kemarin. Ayat 11 saja mungkin. Tapi bacanya sampai ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya 11 kalau di Quran itu ayatnya berada di belakang. Jadi kalau begini bukan ayat 10 tetapi ayat 11. Tapi kalau di bagian tafsirnya itu pas,
7 ya berarti di depannya ini ayat 7. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wa li'abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه. Bentar, ini baterainya belum nyambung. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ini panjang. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Sadaqallahul Azim. 11 ini. Kalau 11 di naskah ini. Kalau di tafsir lokasinya di sini. Yusikum. Saya ulangi 2 baris ini. Karena kemarin sudah saya tandai biru-biru 2-3 bulanan. Tapi ujungnya sampai di
tidak di titik ayat. Yusikum, berwasiat kum kepada kalian, ya'muru artinya memerintah kum kepada kalian siapa Allah bisya'ni auladikum di dalam urusan anak-anak kalian semua. Bima dengan sesuatu yudkaru yang telah disebut apa? Jadi Allah itu memberi wasiat atau memberi perintah kepada kalian tentang terkait dengan anak-anak kalian. Apa wujudnya? Lindakari. Kalau terkait dengan urusan warisan, lindakari untuk laki-laki, minhum dari aulad, dari anak-anak, itu mithlu hadil unsayain, sepadan dengan bagian dua bagian wanita. Hadin sama dengan nasibin. Nasibin itu nasib bagian. Nasibmu baik apa tidak, itu sama dengan menanyakan mengenai bagianmu banyak apa tidak. Kan begitu toh? Bagian. Bukan nasib itu seperti apa namanya? Seperti nasibmu elek, nasibmu itu bagian. Nasibun. Laki-laki satu sepadan dengan dua perempuan. Idza jama'ata ketika berkumpul siapa unsayain ma'ahu bersama-sama dengan dzakar, ketika kedua perempuan itu bertemu dengan laki-laki, maka falahu maka itu untuk dzakar nisful mali adapun separuh dari harta. Walahuma dan itu untuk kedua dari unsayain perempuan, an-nisfu adapun separuh. Nah, coba makanya ini saya buatkan Excel untuk memberi mungkin penjelasan. Guru tafsir agak Excel. Di situ ayatnya mengatakan laki-laki itu dua bagiannya perempuan. Ini perempuan. Maksudnya gini, satu laki-laki itu hitunglah sama dengan dua orang perempuan. Jadi kalau di sini ada satu misalnya begini, ini hitunglah sama dengan 3 perempuan. Ini sama dengan 2 PR, terus ini 1 PR. Ini dihitung sama dengan 3 perempuan. Ini nanti yang bagian laki-laki itu 2 kalinya perempuan. Ini secara kaidah secara umum. Di sini bagaimana apabila ada dua perempuan? Ada 2 perempuan sekarang. Ya enak saja toh kalau ada satu laki-laki, ada 2 perempuan. Yang satu laki-laki itu dihitung sebagai 2 perempuan. Terus ini juga ada 2 perempuan, sama dengan 4 gitu. Jadi upama harta itu jumlahnya 1.000 miliar apa 1.000 apa gitu. Nah ini nanti kalau 1.000 maka bagiannya ini kan ini jumlah dulu, jumlahnya disam. Oke gini. Oke. Nah bagiannya laki-laki itu ya berarti 2/4-nya kali 1.000 ini. Bagiannya perempuan. Nah, bentar, ini belum saya dolar ya. Dua D9.
Ya. Nah, jadi yang laki-laki itu satu orang laki-laki sebanding dengan 2 perempuan, kemudian 2 perempuan itu sama dengan 1 laki-laki, ini berarti laki-lakinya dapat 500, perempuannya dapat 500. Nah, adapun perempuan itu 2, ya 500 ini dibagi 2, 1 perempuan itu dapat 250 dan 250. Ini nanti ya. Kemarin kan cerita-cerita Bagito itu kan Bagiroto. Sebenarnya kayak gini. Jadi laki-laki 1 sebanding dengan 2 perempuan. Sehingga kalau ada uang 1.000, maka laki-lakinya itu dapat 500. Jadi kalau 1.000 ada laki-laki 1, perempuan 2. Hitunglah laki-laki 1 itu sama dengan 2 perempuan. Jadi dibagi 4. Bagi 4 itu dapat 250-an. Boleh ini karena dibagi 4, uang 1.000 itu jadi 1.000 bagi 4. 1.000 bagi 4. Nah, orangnya 4 ya berarti dibagi itu 2, 3, 4. Nah gini, 1, 2, 3, 4. Nah yang 2 ini untuk laki-laki. Terus ini untuk laki-laki semua berarti 500, perempuan 1 250, perempuan 2 250. Nah, hitungnya saya kira orang yang sudah paham tentang bagaimana hitung bagian atau fraksi. Kan ada fraksi mol, ada ya fraksi pembagian fraction. Pembagian itu ini saya anggap selesai yang ini. Digremeti sidik-sidik. Fa'ingkana ma'ahu, maka jika ada itu ma'ahu beserta dakar, wakidatun perempuan 1. Nah, sekarang bagaimana kalau isinya laki-laki 1 dan perempuan 1? Ini tadi laki-laki 1, 2 perempuan. Seperti ini tadi yang atas ini. Laki-laki 1, perempuan 1. Jadi laki-laki 1, lakinya 1, perempuannya 1. R. Nah, laki-laki 1 itu anggaplah sama dengan 2 perempuan. Jadi ini 1 perempuan, 1 perempuan. Ini laki-laki 1. Terus ini 1 perempuan. Ini memang aslinya perempuannya 1. Sehingga ini pembagiannya itu 3. Sehingga kalau jumlahnya itu ada, peninggalannya itu ada 1.000, ya, kalau ada 1.000, maka ini kan jumlahnya yang ini berarti 1/3 ya, karena jumlahnya ini kan 3. Sam. Ini R. Nah ini 1 dibagi 3 kali 1.000. Nah, tinggal ngopi. Nah, yang 2 ini miliknya laki-laki. Kalau di total miliknya laki-laki itu ini 666,6. Nah, kalau mau enak pembaginya ya uangnya itu jangan 1.000 tapi 1.500. Nah, udah langsung. 500, 500, 500. Jadi perempuannya dapat 500, laki-lakinya dapat 1.000. Kan enak tuh gitu. Umpomo gitu. Ada pertanyaan? Ini ya anu ya. Oh, Allah itu loh. Kalau nggak Allah itu nggak bisa memberikan turunan-turunan seperti ini, Masya Allah. Manusia saja itu bisa mumet mempelajari.
Falaha maka itu untuk wahidah atau itu adapun sepertiga. Nah ini benar untuk perempuan itu dapat sepertiga. Tapi untuk laki-laki dapat 2/3. Walahu dan itu untuk zakar atau lutani adapun 2/3. Wa in faroda dan jika menyendiri siapa zakar. Kalau anak itu satu menyendiri kalau seseorang orang tua ya laki-laki meninggal dunia istrinya sudah meninggal dunia lebih dulu tinggal anak satu kaza maka memperoleh siapa zakar al-mala akan seluruh harta ya udah seluruh harta dimiliki oleh anaknya. Seluruh harta dimiliki oleh anaknya. Titik. Fa'ing kunna, maka jika ada siapa aulad, anak-anak, ayat al-aulad itu artinya anak-anak, itu nisaan perempuan-perempuan, pakot tok, maka tok, perempuan tok. Anaknya putri-putri, ada enggak? Ada. Anaknya 3 putri semua, anaknya 4 putri semua. Faukosnata ini di atas 2 perempuan, jumlahnya di atas 2 perempuan, tapi jumlahnya di atas 2. Falahunna maka itu untuk nisaan sulusa adapun sepertiga sulusama adapun sepertiga dari sesuatu taroka yang meninggalkan siapa taroka yang meninggalkan siapa mayit. Ayat al-mayit itu artinya mayit. Benarnya ini kita coba cocokkan. Saya tadi itu berusaha untuk pengen menjelaskan kayak gini nih loh ya. Kelihatan apa enggak ini? Kita ora. Kelihatan tapi kecil. Kelihatan tapi kecil. Nanti Yang mungkin kecil-kecil tapi kelihatan ya lumayan. Iya tapi kecil. Nah ya kecil-kecil tapi kelihatan daripada kecil nggak kelihatan. nggak kebaca. Nggak kebaca. Buat nanti mungkin sakit dikirim ke grup Ustaz. Gede kayak ini kan gini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, kalau di saya pakai tinggal Ustaz. Wih, kayak gini tabel ini memudahkan. Ini juga terjemahnya udah saya banget toh di kutik-kutik. Mana tadi sedangkan jika yang itu aneh ya. Tadi itu gini, ya jika ini juga ada jika yang ditemui itu hanya seorang anak laki-laki dan seorang perempuan, maka bagi perempuan itu 1/3, bagi laki-laki 2/3.
Ya, nih coba. Laki-laki itu ada bagian sepertiga itu, bentar. Anak perempuan, kalau ada 2 atau lebih, nanti bagiannya 2/3. Sepertiga mau, anu ya. Oh, kalau itu hitung-hitungan anu. Bentar, itu nanti di bawahnya. Maka bagi yang perempuan dapat 1/3, sementara bagi yang laki-laki 2/3. Tadi bagiannya itu sederhana lah yang ini. Tapi ini, dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal, maka ia menghabisi semuanya. Laki-laki sendirian, maka dia asoba. Istilahnya menghabisi semuanya itu asoba. Laki-laki sendirian, atau bersama anak atau cucu lain, jadi anak dengan cucu itu dihukumi sama, tetapi cucu itu akan terhalang apabila masih ada anak. Terhalang, mahjub namanya. Mahjub. Saya dulu belajar ilmu warisan ini ke guru kerapia khusus, namanya Pak Bakir, Pak Bakir. Kitabnya namanya Ar-Rahbiyah. Rahbiyah. Ini sama Mas Roji dan Mas Isnan Rohmanu Pujiati. Mas Roji itu dari teknik kimia UGM, Mas Isnan itu adalah teknologi Fakultas Pertanian, Gajah Mada juga. Asik. Tadi itu, dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal satu, maka menghabisi semua harta. Ini anak laki-laki sendirian. Asobah. Ini dasarnya surat An-Nisa ayat 11. Terus jika anak-anak itu yang barusan yang kita baca hanya perempuan saja, lebih dari 2 orang, maka bagi mereka itu 2/3 harta yang ditinggalkan mayit. Perempuan, 2 anak perempuan, ya 2 anak perempuan, ini bagiannya 2/3 atau lebih, 2 anak perempuan atau lebih, tidak ada anak atau cucu laki-laki. Ini 2/3. Itu ketentuan-ketentuan yang ada, tulisannya gini namanya dzawil furud, memiliki bagian yang tetap atau tertentu. Nah, sekarang kita lanjutkan, baca kita. Angel loh kayak gitu. Tapi nanti kalau secara sederhana ya, tolong di Play Store itu ada kalkulator faraid. Kalkulator faraid. Enak itu nanti dipakai. Tinggal klik hartanya berapa, yang ahli, yang jadi pewarisnya itu siapa, laki-laki atau perempuan, yang diwarisi siapa saja, klik, itu langsung lanjut gitu, terus ketemu bagiannya ini sekian, itu sudah, alhamdulillah. Saya cocok-cocokkan dengan tabel tadi itu ya cocok. Tadi itu sampai di sini. Wakada, dan demikian juga al-isnatani adapun 2. Dan itu demikian juga al-isnatani adapun 2 orang perempuan. Li'annahu, karena sesungguhnya mal itu lil ukhtaini untuk 2 perempuan bersaudara, biqaulihi, berdasar firman Allah Ta'ala, falahuma atsulutani mimma taroka. Maka itu untuk kedua dari ukhtain, ini perempuan bersaudara, atsulutani adapun 2/3 mimma dari sesuatu taroka yang meninggalkan siapa mayit. Fahuma, maka adapun ukhtain itu aula lebih utama. Wali annal binta, karena sesungguhnya anak perempuan itu tastahiku, menghaki siapa, al bint
as-sulusa akan sepertiga ma'adzakari beserta laki-laki. Jadi kalau ada perempuan beserta laki-laki, maka perempuan itu, anak ya, dapat sepertiga. Dapat sepertiga. Fama'al unsa, maka adapun bersama-sama dengan perempuan itu Allah lebih utama. Sepertiga tadi itu kalau hanya anaknya itu hanya tinggal siapa ahli warisnya itu hanya anak laki-laki perempuan, laki-laki satu perempuan satu dapat sepertiga, laki-laki satu dapat 2/3. Sebenarnya 2/3-nya laki-laki itu bukan karena dawil furud ya, bagian 2/3 angka, tetapi dia itu asobah. Asobah itu statusnya adalah sisa. Jadi yang perempuan itu tadi yang merupakan bagian tertentu sepertiga, sisanya untuk laki-laki. Kebetulan sisanya itu 2/3 gitu. Aula fama'al unta, maka bersama-sama dengan perempuan itu aula lebih utama. Wa fauqa, adapun kata wa fauqa itu kila diungkapkan atau dikatakan apa fauqa itu silatun silah. Wakila dan dikatakan apa litab'i tawahumi ziyadatin nasibi, karena menolak salah pemahaman tambahnya bagian ziyadatil adati dengan tambahnya bilangan 5 karena sesuatu puhima yang dipahami apa istiqaqal binta ini akan berhaknya 2 anak perempuan asulusa ini akan 2/3. Nah gini, jadi kalau perempuan itu bagiannya sepertiga, jangan dipahami bahwa kalau ada 2 perempuan itu menjadi 2/3. Bukan gitu. Nanti kalau ada 3 perempuan ya 3/3 habis, yang laki-laki nggak dapat bagian kan. Nah itu pemahamannya tidak seperti itu. Perempuan sepertiga itu jumlahnya 2 ya nanti sepertiga itu dibagi 2, jumlahnya 3 ya sepertiga itu dibagi 3 gitu ya. Itu untuk yang ya nanti dapatnya sedikit. Nah itu ketentuannya seperti itu. Liwali anal binta, mana bagian bawahnya ya. Binta ini istiqaqal binta ini asolusa ini menjadi solusi dari menjadikan sepertiga lil wahidati untuk satu orang wanita ma'adzakari bersama-sama dengan laki-laki. Titik. Tambah lagi wa ingkanat, dan jika ada siapa perempuan siapa zakar unsa al mauludat, siapa al mauludatu perempuan yang dilahirkan itu wakidatan satu Abi kiratin, dan itu di dalam suatu bacaan birofi dibaca rafa wahidatun, maka ada apa waris itu tamatan sempurna, Falaha, maka itu untuk wahidah nisfu adapun setengah wali abawaihi, dan untuk kedua ibu bapaknya. Nah, lihat di tabel. Kalau ada anak perempuan itu sendiri, wahidatan sendiri, maka bagiannya adalah setengah.
Berarti nanti asobahnya itu di orang tua. Ini ayah kandung, bapak kandung itu ya. Kalau punya ini. Falaha an-nisf wali abawi dan untuk kedua orang tuanya. Itu juga separuh. Tetapi statusnya kedua orang tua itu adalah asobah atau sisa. Wali abawi artinya abawail mayiti. Kedua orang tuanya mayit. Kan ahli ahli waris itu ada kalanya anak, ada kalanya kalau ke atas berarti ya ibu gitu. Wayub dalu dan dibuat batal minhuma dari kedua abawaihi apa likulli wahidin minhuma asudusu. Likullin itu untuk setiap likulli wahidin itu untuk setiap seorang minhuma dari ayah ibu asudusu adapun 1/6. Coba ya, ayah ibu 1/6 1/6 1/6 itu kalau tadi berapa? Perempuan sendiri separuh. Ibu ini bila ada anak atau nah ini ya, ibu bagiannya 1/6 kalau ada anak. Ayah bagiannya 1/6 kalau ada anak. Ini loh ya, sudah dijelaskan di sini. Jadi kalau ahli warisnya siapa saja. Kalau ada ayah, ada ibu, ada anak. Anaknya perempuan. Anak perempuan itu dilihat di sini bagiannya adalah separuh apabila sendirian. Terus bapak ibunya bagiannya adalah 1/6 karena ada anak. Ayahnya juga 1/6, ibunya juga 1/6. Jadi nanti ini sendiri 1/6 berarti 2/6. 2/6, kemudian yang hanya itu anak perempuannya tadi itu separuh gitu. Likuli wahdi dimaksud dosa mimma dari sesuatu taroka yang meninggalkan siapa mayit ingkana jika ada itu lahu untuk mayit apa waladun anak. Anaknya itu dakarun baik itu laki-laki au unsa ataupun perempuan. Jadi pokoknya ada anak itu bagian orang tua laki-laki perempuan itu adalah 1/6 1/6. Wa nuktatul badali adapun penekanan dari adanya badal itu ibadatun memberi faedah annahuma sesungguhnya abawaihi iku layastarikani tidak bersekutu keduanya fihi di dalam 1/6. Nah, ada penekanan likulli wahidin masing-masing each of them itu memberikan penekanan bahwa masing-masing itu sendiri-sendiri, tidak layas tarikani, tidak bersekutu di dalam 1/6, tetapi bapaknya dapat 1/6, ibunya juga dapat 1/6, sendiri-sendiri. Walhika dan disamakan bilwalati dengan anak, siapa waladul ibni anaknya anak, berarti cucu laki-laki. Disamakan dengan anak laki-laki, cucu laki-laki, wabil abi dan dengan ayah al-jadu mbah atau kakek ya, kakek. Tetapi kakek itu akan terhalang apabila sudah ada bapak. Kalau nggak ada bapak, kakeknya itu menjadi ahli waris. Kalau nggak ada anak, maka cucunya menjadi ahli waris gitu. Fa'ilam yakun maka jika tidak ada itu lahu untuk mayit siapa waladun anak wa warathahu dan mewarisihu akan mayit siapa abawahu kedua ibu bapaknya
bawah itu bapak dua itu artinya ayah ibu gitu. Bapaknya mayit, kan ibu bapaknya mayit. Nggak ada anak. Kalau nggak ada anak, pakot, maka yang menjadi ahli waris adalah orang tua, laki-laki, perempuan. Au ma'azaujin atau bersama dengan suami, bersama dengan istri. Jadi misalnya ada dua kasus, satu nggak ada istri tetapi ada dua, ada ayah ibu, atau ada istri, ada ayah, ada ibu. Coba saja dilihat. Ayah itu bagiannya berapa? Bila tidak ada anak, maka bagiannya sepertiga. Ini terus kemudian bila tidak ada anak, maka bagiannya adalah sepertiga dari sisa setelah diambil istri. Jadi kalau istrinya kalau punya istri, maka diambil dulu oleh istrinya, baru kemudian sepertiga dari sisanya. Nah, ini pengertiannya kayak gitu. Dua kasus itu makanya kalau ayahnya tadi bagiannya sudah tertentu, kalau ibunya ini bagiannya adalah tidak sama dengan bagiannya ayah. Wali ummihi, maka itu untuk ibunya mayit, lafal wali ummihi bidammil hamjati dengan dhamma hamzahnya, wali wa kasriha, wali immihi juga boleh, immihi. Firaran karena lari minal intikoli dari berpindah, min dhammatin dari dhammah ila kasratin kepada kasrah, li taqlihi karena beratnya beratnya apa? Beratnya li taklihi karena beratnya man, orang yang baca qari fil maudhi'aini di dalam dua tempat itu. Jadi orang Arab itu kalau membaca fali ummihi itu berat karena setelah dhammah kasroh. Fali ummihi, jadi dari mencucu kemudian kemeringis atau fali, makanya diganti fali imihi. Fali imihi, maka itu gampang. Kasroh. Fali imihi. Nah, itu jadi bilang ramah tamah itu gampang. Remeh temeh ya gampang. Tapi kalau rameh tameh ini agak sulit. Min dhammatin ila kasratin li taklimatiha. Wali ummihi at-thulutsu, maka itu untuk ibunya sepertiga. Untuk ibunya adalah sepertiga, ayah ibu. Nah ini, bila tidak ada anak, maka untuk ibunya adalah sepertiga. Fa ilam yakun lahu waladun, ahli warisnya adalah bapak ibu, maka untuk ibunya wali ummihi at-thulutsu. Ayat thulutul mali artinya sepertiga harta. Atau sesuatu bagian yang tetap apa-apa ba'da zauji setelah zauj atau setelah istri, wal bagi adapun yang selebihnya itu lil ummi untuk ayah. Jadi kalau ada istri maka sepertiga atau bagian sepertiga. Kalau untuk ya nanti kita lihat. Iya. Jadi nanti bisa di kalkulator waris itu berarti ahli warisnya adalah ayah, ibu, dan istri gitu ya. Ayah, ibu, istri. Ayah, ibu, istri. Coba. Ahli warisnya ayah, ibu, istri.
itu milik kita, jadi ya walaupun agak susah-susah ya baik, tidak ada salahnya. Nah ini hartanya, yang mati itu ada kalanya perempuan laki-laki, misalnya yang laki-laki ini hartanya saya beri 4.500. Lanjut yang ini istri, kemudian ayah, ibu. Hitung. Nah, jadi kalau istri itu dapat seperempat, ya dapat seperempat. Ibu itu dapat sepertiga dari, nah sisanya itu sepertiga dari sisa. Berapa ya? 4 itu, oh gini. Pertama istri itu dapat seperempat, sisanya kan 3. Maaf. Istri dapat seperempat, kemudian untuk ayah itu asobah, tapi ibu itu dapat sepertiga. Diberi jatah sepertiga dari sisa, kemudian selebihnya untuk ab. Sisanya adalah 3/4, sepertiganya sepertiga dari 3/4 berarti gitu, seperempat. Oh gitu. Jadi ini ya, kita berikan contoh. Yang tinggal itu adalah suami, ini meninggal. Suami is dead. Kemudian yang kan istri, kemudian ayah, kemudian ibu. Nah, pertama yang bagian yang sudah tertentu itu adalah ayah, ini bagiannya seperempat. Pak April, ini formatnya diganti dengan number. Ayah itu seperempat, 0,25. Nah, kemudian ibu, ini kan sisanya itu berarti ibu, ini sepertiga dari sisa, sepertiga sisa. Ini ibu. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1 kurangi 0,25, 0,75. Sepertiga dari sisa berarti berapa? Itu. Ini saya tulis di sini. Nah, sepertiga dari sisa berapa? Ya ini dibagi 3. 0,25 lah gitu loh maksudnya. Maaf, ayah ini bukan segini. Ini tadi adalah bagiannya istri. Bagiannya istri seperempat. Istrinya seperempat. Kemudian ibu itu sepertiga dari asobah. Asobahnya istri. Itu berarti sisanya itu adalah 1, sepertiganya 1. Lah ayah itu adalah asobah. Asobah itu sisa dari semuanya. Jadi 1 dikurangi dengan berapa istri mengambil, dikurangi lagi dengan dia yang diambil oleh ibu. Diel gitu. Nah 0,5. Itu milik ayah. Hitung-hitungan mumet Pak. Sekali-kali ngaji ya mumet barang. Ngaji sekali-kali lah. Kalau ayat ini sudah selesai. Tapi ini supaya kita tahu. Dan ini Allah loh ya yang
menurunkan seperti ini Allah, bukan buatan manusia, bukan hukum positifnya milik Belanda, itu bukan. Terus mana tadi? Mabagi abadaji bagi nabi paingkan hikmatan. Ini loh ya, bada jauji wal baki lilabi. Adapun al baki yang selebihnya berarti asobah itu lilabi untuk ayah. Paingkana maka jika ada itu lahu untuk mayat siapa ikhwatun saudara perempuan. Kalau mayatnya punya saudara perempuan, isnani artinya dua saudara perempuan, fasaida maka atau lebih. Ya, 2, 3, 4 ukuran baik itu laki-laki mau au inasan atau ikhwatun saudara-saudara ya, au inasan atau perempuan-perempuan. Sekarang kalau mayitnya itu punya saudara, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tulis saja di sini akhun. Akhun, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-lakinya 1, perempuannya 2. Hitung lagi. Hitung lagi. Nah, itu tetap untuk istrinya. Jadi kalau sekarang ini saya copy lagi. Pertama, istri itu 1/4 tetap. Jadi yang tinggal ayah ibu, kemudian itu kenapa? Tadi itu ayah. Oh, ini tadi. Oke, nanti dulu. Jadi ada saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Oh, ini yang di sini tadi itu masih sama seperti tadi. Untuk yang perempuan itu dapat 1/4. Terus untuk yang ibu itu 1/6. Untuk ibu 1/6. Oh ya, beda sama tadi itu beda. Kalau punya saudara, wali ummihi maka itu untuk ibunya mayat asudusu adapun 1/6. Nah, kalau dia punya saudara-saudara maka untuk ibunya itu 1/6. Wal baki adapun selebihnya itu abi untuk ayah. Wala syai'a dan tidak ada sesuatu lil akhwati untuk saudara. Jadi mahjub, terhijab, tertutup. Jadi akibat ada saudara-saudara itu menyebabkan bilangan untuk ibu itu menjadi 1/6, tetapi saudara-saudaranya itu enggak dapat. Ya, wala syai'a lil akhwati lil akhwati wa irsu wa lil akhwati apa warisan waris min dakarin baik itu untuk laki-laki min dikrima dari penyebutan sesuatu dukira yang telah disebut apa mimba ditanwidhi wasiatin dari setelah meneruskan wasiat yusi yang telah berwasiat siapa mayit. Ya, wasiatnya ditunaikan dulu. Wasiat ditunaikan dulu. Wasiat ditunaikan dulu, wasiat itu ya. Wasiat ditunaikan dulu. Ya, kalau wasiat itu diberikan saat mendekati meninggal atau sakit yang sangat. Nah, ini wasiat, Pak. Diberikan saat mendekati waris. Maaf. Hibah diberikan saat hibah itu diberikan saat masih sehat.
Kalau wasiat itu diberikan kepada orang lain selain ahli waris wasiat, dan jumlahnya tidak boleh melebihi dari sepertiga. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kalau warisan itu berlaku setelah meninggal dunia. Kalau nggak salah ini memang penjelasan, ini bukan waris tapi wasiat ini. Wasiat. Nah, wasiat diberikan saat mendekati atau saat mendekati meninggal atau sakit yang sangat. Tapi wasiat itu berlakunya setelah meninggal dunia. Kalau tidak dan jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga. Wasiat diberikan bukan kepada ahli waris gitu. Apa boleh memberikan harta sebelum? Nah, nanti aja. Ini ngajinya dilanjutkan sampai titik. Lil bil binai lil fa'ili dengan bina lil fa'ili untuk fa'il wasiatan yusi wal maf'uli dan maf'ul yuso biha. Biha dengan wasiat au qadha itainin atau menunaikan terhadap hutang. Hutangnya dicaur dulu alaihi atau mayit. Takdimul wasiati adapun mendahulukan wasiat alat daini atas hutang wa ingkanat dan walaupun ada apa wasiat itu mu'atan akhir anhu dari ten. Fil wafai di dalam pemenuhan itu lil ihtimami untuk memberi kepedulian pihak terhadap wasiat. Wasiat itu walaupun bisa ditunaikan wa ingkanat ma'akhiratan anhu fil wafai, walaupun wasiat itu menunaikannya nanti setelah hutang kan lebih cepat bisa diselesaikan, tapi kalau wasiat kan lebih lama. Tetapi penyebutan wasiat ini didahulukan ini untuk memberi penjelasan bahwa wasiat itu penting gitu. Jadi walaupun nanti solusinya itu adalah setelah hutang, tetapi wasiat itu supaya betul-betul dipedulikan, dipentingkan. Jangan kemudian dilerwake, diabaikan. Abaukum wa abnaukum ya ayah-ayah kalian semua, benakum dan anak-anak kalian. Adapun ayah-ayah kalian, wa abnaukum dan anak-anak kalian, dan anak-anak kalian, lafal abaukum wa abnaukum itu mubtada. Khobaru adapun khobarnya mubtada. Itulah tadruna tidak mengerti siapa abaukum wa abnaukum. Ayyuhum mana di antara abakum abnakum itu akrobu lebih dekat lakum untuk kalian semua naf'an akan kemanfaatannya di dunia wal akhirati dan di akhirat. Jadi dalam hukum Islam itu ayah anak itu dianggap penting dan kemudian masing-masing punya bagian. Agama menganggap penting. Dari sudut pandang manusia mungkin orang tua ini sudah nggak begitu penting, lebih penting anaknya, ya. Disindir ini di sini disindir. Jadi orang tua mungkin nggak penting menurut sudut pandang anak. Ya, menurut sudut pandang yang meninggal dunia itu. Jadi dia memikirkan anak-anak. Kamu itu nggak tahu mana di antara kedua pihak itu yang lebih memberi manfaat kepada kamu, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya agama memberikan suatu porsi bagi keduanya, itu berarti agama memandang penting keduanya gitu. Bisa jadi bahwa kita menduga anak kita yang memberi kebaikan-kebaikan kepada kita setelah mati, ternyata malah orang tuanya yang memberi kebaikan, atau sebaliknya. Fadhanun maka adapun sangka, orang yang menyangka annabnahu sesungguhnya anaknya mayit itu anfa'u lebih memberi manfaat lahu untuk mayit,
fayu'tihi maka kemudian memberi siapa mayit hi akan anak, hi akan ibnun almirata akan warisan, fayakunu maka ada siapa abu ayah itu anfa'u lebih memberi manfaat. Jadi sangkaan anaknya lebih manfaat, maka diberi warisan oleh dia. Ternyata bapaknya yang lebih memberi manfaat. Wabil aksi dan dengan sebaliknya, wa innama al-alimu dan sesungguhnya adapun orang ya zat yang adapun yang mengetahui bidzalika dengan hal itu huwa ya al-alim itu Allahu Allah. Yang tahu pihak-pihak mana yang memberi manfaat kepada si mayit itu semata-mata adalah Allah. Makanya Allah memberi porsi seperti kayak gitu itu. Bisa jadi loh kita nggak perhatian kepada orang tua, kemudian orang tua nggak perhatian juga kepada kita. Padahal dia yang berpotensi untuk memberi manfaat kepada kita. Doa-doanya. Idzalika huwa Allahu fafaradha maka kemudian memberi fardu, memberi bagian tertentu siapa Allah lakum untuk kalian semuanya almirata akan pewarisan. Faridatan dalam hal menjadi fardu minallahi dari Allah. Makanya hukum warisan itu menurut sudut pandang ini faridatan minallah. Ini takaran-takaran yang berasal dari Allah, innallaha sesungguhnya. Jadi takaran tuh kenapa 1/6, kenapa 1/3, kenapa setengah. Bilangannya kan kayak gitu, setengah, 1/4, kemudian 1/8, 1/3, 1/6. Itulah angka-angkanya ya. 2/3. Sekali lagi setengah, 1/4. Kemudian 1/8, itu bagi-bagi 2 aja, setengah, 1/4, 1/8. Kemudian berikutnya 1/3, kemudian setelah 1/3, 1/6, kemudian 2/3. Itu enggak sulit kok. Jadi siapa saja yang bisa mendapatkan bagian setengah, siapa yang mendapatkan bagian 1/3, 2/3 gitu. Bikolki, kalau enggak ya lihat kotak itu tadi. Bikolki dengan makhluknya Allah. Innallaha kana aliman hakiman lagi maha bijaksana bima di dalam sesuatu dabbara yang mengatur siapa Allah akan malahum untuk khalqihi. Ailam yazal artinya tidak henti-hentinya siapa Allah itu mutasyifan bersifatan bidzalika dengan hal-hal aliman hakiman. Sampai di sini dulu ya. Ini makanya ini berapa? 1 ayat. Soalnya butuh waktu. Saya tadi itu ingin mendownload di Play Store mengenai kalkulator waris. Itu ternyata nggak bisa diinstall di. Kalau itu di HP itu malah gampang itu Bapak Ibu. Di HP itu silahkan. Di HP di Play Store kemudian kalkulator warisan. Ya main-main itulah apalagi guru matematika kan lebih pas. Simpen. Oke. Anu dulu lam yahtalim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahtalim qadu daha mudalagan abada wa madata'ala asala bimada zamani. Minhu dawabun falam dahar bawaba waqa'at Lubabatun abadan bijismil hasani
بقلبه كأما من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله بالشمس ذو فضني إتباه قد علد قوما إذا جلسوا عند البلاد ذي شفيا ذا بمغدادني هذه القصائص فحفظها ذا كن آمينا Alhamdulillahirrahmanirrahim. Stop presenting. Ada pertanyaan apa enggak? Ngomong-ngomong, ini kalau ngomong-ngomong saya rekamannya saya tutupnya dulu. Stop recording.